Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau menyediakan waktu untuk duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan kami merindukan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus, belas kasihanilah kami, berikanlah kepada kami hikmat pengertian untuk mengerti apa yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Yang mulia, hamba-Mu ini hanyalah alat. Di dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan, bahkan kebodohan hamba, pakailah hidup hamba
untuk menyampaikan isi hatimu lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau harus jujur, tidak banyak orang, termasuk orang percaya, yang menyadari sungguh-sungguh kalau hidup ini begitu singkat. Ketidaksadaran inilah yang membuat ada begitu banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan atau orang percaya, yang masih menyia-nyiakan waktu hidupnya untuk menikmati berbagai kesenangan hidup yang dunia tawarkan saat ini. Mereka hanyut di dalam arus kesenangan hidup dunia, sehingga hari lepas hari kehidupan mereka hanya diarahkan, ditujukan kepada kenikmatan hidup dunia yang ingin mereka nikmati. Padahal sebagai orang percaya seharusnya kita sadar, firman Tuhan katakan masa hidup kita hanya 70 tahun. Ini artinya singkat sekali waktu hidup kita di dunia ini. Mari kita sadar akan hal ini, sehingga kita tidak membiarkan hidup kita tidak membiarkan diri kita dibelenggu oleh iblis yang selalu berusaha untuk mengikat pikiran, perasaan kita, untuk selalu tertuju kepada perkara-perkara dunia yang sementara. Kita harus memperhatikan itu. Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau kita tidak menyadari akan hal ini, saudaraku, kita akan terus terbelenggu di dalamnya. Efesus pasal yang kelima ayat 16, firman Tuhan katakan dengan tegas, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat, itu artinya di sepanjang hari-hari hidup kita hidup di tengah-tengah kejahatan dunia. Nah, kalau kita bergaul dengan dunia ini, maka kehidupan kita akan dipengaruhi oleh kejahatan dunia ini, saudaraku. Pada akhirnya tanpa kita sadari, kehidupan kita juga akan terbelenggu di dalam kejahatan dunia ini. Sehingga apapun yang kita lakukan sudah tidak lagi sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kita melakukan segala sesuatu mengikuti keinginan diri kita sendiri, mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri, mengikuti selera jiwa kita sendiri yang sudah terus dipengaruhi oleh berbagai kejahatan dunia ini, saudaraku. Nah, ikatan dengan dunia itulah yang pada akhirnya membuat kita jatuh cinta kepada dunia ini. Kita terikat di dalam percintaan dunia. Kita menjadi orang yang sombong, arogan, ya, hidup suka-suka kita sendiri. Kita menjadi orang yang angkuh. Saudaraku, mari kita sadar akan hal ini sebelum terlambat. Kalau kita membaca terus Efesus pasal yang kelima, lalu kita membaca ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita terus membiarkan hidup kita terbelenggu dengan dunia ini untuk menikmati semua kesenangan-kesenangan hidup yang dunia tawarkan, dapat dipastikan kita tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Tuhan. Kalau tidak hidup melakukan kehendak Tuhan, kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah.
Saudara suka atau tidak suka, kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah akan membuat kita ditolak oleh Allah. Karena Allah punya standar. Ya, standar hidupnya itu jelas. Kudus seperti dirinya yang kudus. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kalau kita melihat terus Efesus pasal yang kelima ini, kita membaca ayat yang ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Perhatikan ini, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bagaimana kita bisa penuh dengan roh? Hanya ada satu cara, kita harus bersedia hidup di dalam pimpinan roh. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau menyerahkan segenap kehidupan kita untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Ini persoalannya. Kalau kita tidak bersedia, Tuhan juga tidak memaksa. Tetapi jangan sampai kita menyesal kalau pada akhirnya kita akan ditolak sebagai anak-anak Allah. Karena hanya orang yang dipimpin Roh Kudus yang akan menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudaraku, ini artinya kalau kita tidak bersedia menyerahkan hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah, itu artinya kita tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah. Tidak menjadi anak-anak Allah berarti dapat dipastikan tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah. Saudara suka atau tidak suka, ini kebenaran. Tidak menjadi anak-anak Allah tidak dapat diterima di dalam kerajaan Allah, akan terbuang dari hadapan Allah. Orang yang menjadi anak Allah itu adalah orang yang menang di dalam hidup ini, orang yang menang di dalam pertandingan iman. Dan kita harus sadar, ini adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita tidak bisa menghindari ini. Kita harus menang di dalam pertandingan iman. Dan menang di dalam pertandingan iman itu hanya ada satu tujuan, supaya kita bisa merebut hidup yang kekal. Kalau kita melihat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12, lalu kita baca bagian yang pertama saja, firman Tuhan katakan begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi sekalipun di dalam Kristus kita sudah menerima anugerah keselamatan, tetapi kita harus berjuang supaya pada akhirnya di balik kematian nanti keselamatan itu benar-benar menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tetap menjaga iman percaya kita. Kita tetap memelihara iman percaya kita, yaitu dengan hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu saudaraku, jangan sampai kita menyesal. Ingat ini saudaraku, di balik kematian nanti sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Bahkan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk diampuni. Perhatikan itu saudaraku. Oleh sebab itu, dengan tegas saya harus berkata, mari kita sadar bahwa waktu hidup kita di dunia ini sangat singkat, supaya kita tidak menyanyiakan waktu hidup kita di dunia ini. Ingat, firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita tidak menyadari ini, kita tidak bisa menyesal lagi ketika sudah berada di balik kematian. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita. Amin. Mari kita arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat-Nya.
Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Firman-Mu menegur kami ya Bapa, supaya kami memperhatikan hari-hari hidup kami, supaya kami tidak membiarkan diri kami terbelenggu dengan dunia ini, hanyut di dalam kenikmatan hidup dunia ini. Dan saat ini kami disadarkan oleh firman-Mu, kami harus mengambil keputusan. Kami kembali kepada Bapa di sorga. Kami mau memilih untuk hidup melakukan kehendak-Mu ya Allah, sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.